Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2019 kelas B. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mempraktekkan mengenai teknik praktek konseling behavioristik dengan menggunakan teknik relaksasi. Nah, langsung saja masuk pada deskripsi masalahnya. Jadi dalam masalah yang saya angkat pada kesempatan kali ini, yakni seorang siswa yang bernama Ishar. Dia adalah salah satu siswa kelas 11 IPA 3 di Seman 5 Enrekang. Jadi dia memiliki sebuah masalah di mana ia selalu merasa cemas dan tegang ketika akan menghadapi ujian tes semester akhir. Nah, sementara tes semester ini akan diikuti hampir tiba. Nah, oleh karena itu ia pun berinisiatif untuk menemui konselor di sekolahnya untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang sedang ia hadapi tersebut. Nah, langsung saya masuk pada praktek videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Kalau tidak salah, kamu Ishar kan dari kelas 11 IPA 3? Iya Pak, saya Ishar, siswa kelas 11 IPA 3. Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, kalau boleh tahu, ada keperluan apa Ishar datang kemari? Apa ada sesuatu yang bisa Bapak bantu? Maksud kedatangan Ishar kemari ingin berkonsultasi dengan Bapak. Oh, ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan kamu sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri Pak. Tapi sebelumnya saya sempat mendengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalah, maka ke ruang BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK di sini. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Pak, ini yang pertama kalinya. Oh, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kau tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa Pak. Ya, bagus sekali. Jadi, konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan, agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Pak. Nah, menurut kamu apa peran konselor dan konseli pada proses konseling? Saya belum tahu Pak. Oke, baiklah. Nah, di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konselinya berperan aktif untuk mengungkapkan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kamu. Iya Pak, saya akan berusaha berperan aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin jika masalah saya yang diketahui oleh orang lain Pak. Ya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi, kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Pak, saya merasa lega mendengarnya. Ya, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan kepada Bapak apa masalahmu sekarang. Masalah saya Pak, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dan permasalahan saya ini Pak. Oh, Bapak merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, baiklah kalau begitu kita akan sepakati terlebih dahulu waktu sekitar 2-3 kali pertemuan. Nah, di mana setiap pertemuan memerlukan waktu sekitar 40 menit. Tetapi jika kamu aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, maka itu akan memungkinkan masalahmu segera terselesaikan. Tapi jika kamu pasif dan tertutup, maka akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang waktu yang telah disepakati? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju Pak. Saya berharap agar masalah saya ini segera terselesaikan. Baik.
Baiklah, sekarang coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini Pak, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang Pak. Oh, boleh Bapak tahu hal apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini Pak, saya selalu merasa tegas dan cemas ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Pak. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu, Sir? Begini Pak, saya merasa trauma dengan pengalaman saya karena saya pernah gagal di tes semester gasal. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu. Iya Pak, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap ini Pak. Apa kamu sudah melakukan suatu usaha agar dapat berhasil di tes semester kali ini? Iya Pak, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap pesimis Pak. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Pak, tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya. Nah, terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu. Tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Nah, kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Iya Pak, tapi perasaan cemas dan tegas selalu membayangi saya ketika akan ada tes. Ya, Bapak paham apa yang sedang kamu rasakan. Kan boleh Bapak tahu usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Pak. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Ya, bagus. Apa kamu merasa senang jika kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Tentu Pak, saya sangat senang apalagi kalau nilainya bagus. Nah, oke. Sekarang menurut kamu dalam kondisi bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu ini? Saya ingin belajar untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan. Saya selama waktu istirahat di sekolah dan juga berlatih di rumah pada sore hari. Bagus. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya latihan yang kamu lakukan, misalnya 2 atau 3 kali. Saya akan melakukan latihan sebanyak 2 kali sehari, Pak. Nah, sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Baiklah, saya merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut gagal dalam tes tersebut. Karena itu, saya ingin menghilangkan kecemasan saya. Sebagaimana ditunjukkan oleh tidak adanya perasaan cemas dan tegang pada diri saya. Dan akan saya lakukan latihan sebanyak 2 kali dalam sehari. Ya, bagus. Kamu telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk menghilangkan kecemasan yang ada pada dirimu? Sudah, Pak. Tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya, yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Bapak menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? Nah, tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Bapak memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan. Yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, bahu, dada, panggung, dan perut serta kaki. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi otot ini agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapat kamu? Baik, Pak. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Nah, baiklah. Karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Oke, duduk dalam posisi yang enak. Kita akan segera mulai. Pertama, luruskan kedua tanganmu ke depan dan kepalkan tinju. Kepalkan secara kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu selama 5 detik.
Nah, sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan. Nah, rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang oke. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke langit-langit. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu selama 5 detik. Nah, sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan tegangan yang tadi dan rileks sekarang. Ya, oke. Sekarang kita akan pindah ke bagian bahu. Nah, angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahu itu selama 5 detik. Nah, sekarang kendorkan bahumu secara perlahan dan rilekskan. Nah, apakah bahumu rileks sekarang? Nah, sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Nah, pertama kerutkan dahi dan alismu. Rasakan ketegangan pada mukamu selama 5 detik. Sekarang kendorkan dan rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang pejamkan matamu kuat-kuat. Rasakan tegangan di sekeliling matamu. Tahan selama 5 detik. Nah, sekarang kendorkan otot-otot itu. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Oke. Sekarang rapatkan rahang atas dan bawah tanganmu. Menggigit gigimu sama-sama. Nah, tarik pangkal lidahmu ke belakang hingga menempel ke langit-langit mulutmu. Nah, rasakan rahangmu sekarang selama 5 detik. Nah, kemudian kendorkan rahangmu sekarang. Dan rasakan perbedaan ketegangan yang tadi dan rileks sekarang. Nah, bagaimana Isa? Nah, oke. Sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Jauhkan kepalamu ke belakang. Rasakan tegangan di belakang lehermu, punggungmu atas, dan tahan selama 5 detik. Nah, lepaskan. Rasakan perbedaan antara tegangan tadi dan rileks sekarang. Nah, sekarang teruskan konsentrasi pada daerah leher. Minamkan bahumu hingga menyentuh dada bagian atas. Nah, rasakan tegangan di antara leher depan selama 5 detik. Nah, sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks yang sekarang. Nah, sekarang bungkukkan panggungmu seperti membungkukkan dadamu. Rasakan ketegangan pada otot punggung dan bahumu selama 5 detik. Nah, lepaskan dan rasakan perbedaan antara tegangan yang tadi dan rileks yang sekarang. Nah, sekarang ambil napas dalam-dalam dan tahan napasmu. Rasakan ketegangan di seluruh dadamu dan dalam daerah perutmu. Tahan selama 5 detik. Nah, sekarang hembuskan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara ketegangan yang tadi dan rileks yang sekarang. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, mulai dari kaki, betis, perut, sampai otot tangan. Nah, jika masih merasa tegang, kita bisa mencoba melakukannya kembali. Nah, Bapak harap besar memikirkan tentang skala ketegangan antara 0 berarti belum rileks dan 10 sama dengan rileks. Nah, katakan pada Bapak di mana kamu mendapatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada nomor 8, Pak. Masih ada bagian-bagian yang saya belum sempurnanya rileks. Nah, baguslah, tapi boleh Bapak tahu bagaimana kesanmu terhadap relaksasi ini? Saya benar-benar merasa rileks, Pak. Tapi kok terkesan bertele-tele. Maaf kalau saya salah. Ya, kesanmu itu ada benarnya karena kamu baru pertama kali melakukannya. Tetapi kalau kamu sudah sering melakukannya, maka kamu akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah kamu mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga sih, Pak. Nah, jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks?
Badannya sangat jauh, bedanya sangat jauh sekali. Perasaan pegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak. Sedangkan relax menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Nah, baik sekali. Kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti terapi lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak berlatih. Baik, Pak. Nah, rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk hari ini. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Pak. Nah, sebelumnya Bapak ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baiklah, Pak. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks, dan saya juga harus banyak latihan, Pak. Ya, bagus. Rupanya kamu sudah paham. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya benar-benar merasa rileks, Pak. Kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya sudah mulai berkurang, Pak. Ya, baguslah. Sekarang Bapak akan meminta kamu untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sekitar 15-20 menit setiap latihan. Lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Nah, cobalah melakukan relaksasi sewaktu-waktu, terutama jika ada waktu senggang seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah kerja, atau sebelum makan malam. Nah, cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi lap telepon dan orang yang ingin ketemu kamu. Nah, apakah kamu ada pertanyaan? Saya sudah paham, Pak, dan akan saya laksanakan. Nah, baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Iya, Pak, saya setuju. Dengan cara itu saya akan tahu di mana letak kekurangan saya dalam berlatih. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di minggu depan. Iya, Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.